Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya Hasanuddin Reza Sukandi dari Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat media pembelajaran berbasis aplikasi. Nah, sekarang saya akan membuat aplikasi dengan website Android. Langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama kita buka dulu Chrome pada PC atau laptopnya masing-masing. Lalu di sini kita ketikkan Android karena kita akan membuat aplikasi menggunakan website Android ya. Nah, lalu ini merupakan tampilan awal dari website Android. Nah, kita klik sign up. Nah, biasanya diarahkan langsung untuk memasukkan akun Android-nya masing-masing. Tapi bisa juga menggunakan akun Gmail-nya. Nah, di sini kebetulan saya sebelumnya sudah pernah memasukkan akun Gmail saya ke website Android. Nah, kenapa harus menggunakan Android? Nah, di sini kita bisa membuat aplikasi tanpa harus coding, tanpa harus mengetik script coding. Nah, langsung saja kita membuat aplikasinya. Yang pertama kita klik buat project baru. Nah, di sini untuk membuat project baru, lalu kita akan beri nama sesuai dengan yang diinginkan. Ini nama aplikasinya. Di sini saya akan memakai nama kongruen dan bangun. Kebetulan saya memasukkan materi kekongruenan dan kesebangunan, maka akan menamakan aplikasinya dengan kongruent dan sebangun. Klik membuat. Nah, nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa merubah sesuai dengan imajinasi kita. Bagaimana aplikasi kita yang akan kita buat. Nah, langkah pertama kita akan merubah icon dari aplikasi yang kita buat. Kita klik pengaturan. Nah, nama aplikasinya sudah kongruent dan sebangunnya. Versinya ini versi yang 1.0.0 karena ini pertama kali yang kita buat. Nah, lalu kita klik icon Android untuk merubah icon. Nah, di sini kita klik jelajahi gambar untuk mengambil gambar yang kita inginkan. Lalu cari file atau gambar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini saya akan memakai icon ini kongruent dan sebangun. Ini bebas ya, sesuai yang diinginkan. Lalu akan berubah seperti ini. Nah, agar lebih enak dilihat ya bahwa ini aplikasi kita bisa simpan dulu agar agar berubah. Nah, sudah berubah ya. Jadi ini memang terlihat aplikasi yang kita buat. Nah, selanjutnya saya akan merubah ketika klik titik 3 ini, strip 3 ini akan muncul header title. Nah, saya akan merubah tampilan dari header title-nya dengan mengklik gaya. Lalu warnanya ini bisa menyesuaikan ya, bebas. Bisa pilih sesuai selera. Kita klik menu laci. Nah, kita akan merubah judulnya yang asalnya header title. Di sini saya akan merubah menjadi kongruen dan sebangun sesuai dengan nama aplikasinya. Subtitlenya apabila ingin dimasukkan boleh. Misalnya saya akan masukkan kekongruenan dan kesebangunan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Judul dan subtitlenya. Nah, kita akan merubah background yang warna hijau ini dengan mengklik jelajahi gambar. Lalu pilih gambar yang ingin dipakai. Di sini saya akan memakai ini header title. Nah, kita tunggu. Lalu tampilannya akan berubah seperti sebentar. Nah, akan seperti ini ya. Kongruen dan sebangun, kongruenan dan kesebangunan. Oke. Header title-nya untuk sementara saya buat seperti ini dulu. Lalu kita akan beranjak merubah dashboard-nya ya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi yang kita buat. Nah, dashboard. Sini kita bisa klik dashboard. Nah, klik pengaturan pada dashboard. Nah, judulnya sudah kita sesuai ya, dashboard saja. Subtitlenya bisa kita isi. Kebetulan saya tidak perlu. Lalu bisa aktifkan bila pencarian. Nah, jika kita centang akan muncul simbol dari pencarian atau searching. Nah, lalu klik tampilkan bila navigasi bawah boleh. Nah, lalu klik pengaturan isi. Nah, di sini akan ada tampilan tombol bagikan. Jika kita centang atau checklist akan muncul seperti ini. Titik 3 yang biasa kita temukan pada aplikasi-aplikasi share ya. Kita bisa membagikan. Lalu sekarang kita akan merubah tampilan dari dashboardnya. Kita klik gaya, lalu klik tampilan bilah aplikasi. Nah, di sini kita bisa gunakan gambar latar bilah aplikasi. Kita klik. Nah, kita bisa klik gunakan tema bilah aplikasi khusus. Nah, ini kita bisa merubah yang warna hijau ini, dashboard warna hijau belakangnya. Kita bisa merubah sesuai warna yang diinginkan ya.
Nah, kebetulan saya akan merubah menjadi warna biru ya. Jadi warna biru. Warna ikon bila aplikasinya saya menggunakan warna putih, atau jika kalian ingin merubahnya bisa. Tapi saya akan menggunakan warna putih agar lebih terlihat. Lalu klik penampilan aktivitas. Di sini ada gunakan gambar latar belakang untuk aktivitas. Nah, lalu di sini jika kita centang atau checklist akan muncul seperti ini. Lalu kita akan merubah background yang warna putih ini sekarang. Nah, klik jelajahi gambar, lalu cari gambar yang diinginkan. Di sini akan menggunakan background. Klik open. Nah, nanti tampilannya akan berubah seperti ini, sesuai dengan gambar yang tadi kita gunakan, kita pilih. Nah, sudah. Mungkin dashboard, tampilan dari dashboard saya seperti ini dulu saja ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi apa saja yang harus kita munculkan dalam aplikasi kita. Nah, komponen-komponen apa yang akan kita munculkan, itu kita bisa mengklik komponen nih di kirinya. Nah, kita bisa memasukkan berbagai macam di aplikasi kita, mulai dari populer, peta letak, media, monetisasi, atau tombol pun kita bisa masukkan. Nah, kebetulan saya akan memasukkan ini PDF ya, atau file yang sudah jadi berbentuk PDF. Kita klik media. Nah, di sini kita akan melihat ada berbagai macam komponen yang bisa kita pilih. Nah, kita klik dokumen PDF. Nah, di sini akan muncul list group. Ini merupakan tampilan awal. Nah, kita bisa merubah list group ini menjadi, kalau saya akan merubah menjadi pendahuluan. Title-nya bisa diisi, tapi saya kosongkan dulu saja. Kita klik pengaturan isi, tampilkan judul grup di laci, boleh kita centang. Tampilkan judul grup di dashboard, boleh kita centang. Nah, nanti akan muncul yang warna merah ini. Nah, lalu kita klik gaya, karena kita akan merubah warna merah ini bisa sesuai warna yang diinginkan ya. Di sini saya akan merubah warna biru lagi ya, supaya sesuai. Lalu saya akan merubah jumlah kolomnya menjadi 2. Nah, agar PDF-nya tersimpan di bawah setelah pendahuluan. Lalu ukurannya saya akan merubah menjadi 30 pixel, tidak terlalu besar. Nah, sudah ya. Nah, lalu kita klik PDF dokumen ini. Kita ubah nama PDF dokumen menjadi kompetensi dasar. Untuk subtitlenya saya biarkan saja, keterangan. Aktifkan bila pencarian, bisa kita klik lagi untuk memunculkan lambang dari search ini. Lalu kita bisa klik pengaturan isi. Ini sudah saja pengaturan ini. Ya, sudah. Nah, lalu kita akan merubah tampilan dari kompetensi dasar ini. Kita klik gaya, lalu tampilan bila aplikasi. Nah, gunakan gambar latar. Nah, gunakan tema bila aplikasi khusus. Nah, kita bisa merubah belakang kompetensi dasar ini menjadi warna yang kita inginkan. Seperti biasa, saya akan merubah menjadi warna biru. Kita menyesuaikan semuanya. Ini. Untuk warna icon bila aplikasinya sudah saya putih saja, seperti ini agar lebih terlihat. Lalu kita klik tampilan dashboard. Ini untuk ukuran. Saya klik gunakan gambar latar belakang, kita centang. Nah, kita akan merubah tampilan dari kompetensi dasar ini agar tidak biru polos. Nah, kita bisa klik jelajahi gambar, lalu klik gambar yang kita inginkan. Saya memakai icon 1 ya. Nah, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu klik penampilan aktivitas, gunakan gambar latar belakang ini. Kita akan merubah latar belakang yang putih ini, menjadi gambar yang diinginkan, menjadi background saja ya, agar disamakan. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini, seperti pada dashboard. Nah, setelah itu tampilan sudah diubah ya. Lalu saya akan merubah atau apa sih isi dari kompetensi dasar. Nah, kita bisa memasukkannya dengan mengklik kompetensi dasar yang tadi, lalu kita klik mencari berkas, lalu kita cari file yang kita akan masukkan. Di sini kebetulan kompetensi dasar. Nah, di sini klik kompetensi dasar, lalu klik open. Kita tunggu. Nah, otomatis file yang telah kita masukkan akan terbuka nanti ya. Kebetulan di sini tampilannya akan error. Nah, karena ini sebagai pembuat aplikasi ya, jadi nanti kita akan membukanya ketika aplikasi sudah selesai. Nah, begitu. Nah, itu merupakan isi dari kompetensi dasar. Selanjutnya kita ingin menambah komponen berikutnya. Setelah kompetensi dasar, kita bisa mengklik simbol pengaturan ini, bisa menduplikatnya agar lebih cepat. Nah,
muncullah salinan dari kompetensi dasar. Kita klik, lalu kita rubah namanya menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kebetulan ketika diduplikat akan muncul tema atau tampilan yang sama. Langsung saja kita mencari berkas untuk isi dari tujuan pembelajaran. Nah, lalu klik open. Nah, karena tadi file kompetensi dasar kita duplikat, sehingga file PDF-nya akan muncul menjadi dua. Nah, kita bisa hapus salah satu dari file yang telah muncul sebelumnya, yaitu kompetensi dasar. Klik file yang kita akan hapus, lalu klik aksi kelompok, lalu klik hapus. Nah, tersisa satu, yaitu tujuan pembelajaran. Oke, baik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, lanjut kita komponen berikutnya. Kita bisa menduplikat kembali, akan muncul salinan dari tujuan pembelajaran. Kita berubah menjadi pengalaman belajar. Pengalaman belajar. Setelah itu seperti biasa kita mencari berkas, lalu cari file yang kita butuhkan, yaitu pengalaman belajar. Kita open. Nah, file yang telah muncul tadi sebelumnya kita klik, seperti biasa kita hapus. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini di dashboard. Baru 3 ya. Kita tambah lagi. Seperti biasa kita duplikat kembali, nanti akan muncul salinan dari pengalaman belajar. Kita rubah menjadi peta konsep. Setelah kita rubah, seperti biasa kita mencari berkas sesuai dengan file yang diinginkan, yaitu peta konsep, lalu klik open. Kita tunggu, lalu seperti biasa kita hapus file yang telah muncul sebelumnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kenapa tidak dirubah tema atau gaya atau dan lain sebagainya? Karena kita akan menduplikat, sehingga otomatis gaya atau tampilan-tampilan dari ini file kita akan sama seperti sebelumnya. Nah, setelah pendahuluan saya akan memasukkan kembali isi materi dari aplikasi kita ya. Kita bisa mengklik pengaturan pada pendahuluan ini, kita klik duplikat, sehingga akan muncul penduplikatan secara keseluruhan ya isi dari pendahuluan sebelumnya. Nah, kita bisa merubah atau mengklik salinan dari pendahuluan ini menjadi materi pembelajaran. Materi pembelajaran ya untuk sekarang. Nah, setelah itu kita klik salinan dari kompetensi dasar ini menjadi materi yang pertama. Kebetulan saya akan memasukkan kekongruenan bangun datar. Bangun datar. Seperti biasa kita klik mencari berkas untuk memasukkan file kekongruenan bangun datar. Klik open, lalu kita tunggu, lalu klik file yang sebelumnya muncul untuk dihapus. Nah, selanjutnya kita klik materi yang kedua atau isi dari materi yang kedua, yaitu kekongruenan dua segitiga. Kekongruenan 2 segitiga. Nah, seperti biasa kita mencari berkas, segitiga, klik open, lalu kita tunggu, lalu klik file sebelumnya yang akan kita hapus, lalu klik salinan dari pengalaman belajar. Nah, kita akan ganti ke materi yang ketiga, yaitu kesebangunan bangun datar. Seperti biasa kita mencari berkas, lalu klik kesebangunan bangun datar, lalu klik file yang sebelumnya yang akan kita hapus. Yang terakhir materi yang keempat, kita rubah salinan dari peta konsep ini menjadi materi yang keempat, yaitu kesebangunan 2 segitiga. Oke, baik, kita mencari berkas seperti biasa. Kita masukkan file materi yang keempat, yaitu kesebangunan 2 segitiga. Klik open. Kita tunggu, lalu klik file sebelumnya yang akan kita hapus. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah pendahuluan, di bawahnya akan muncul materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran ini, selain saya akan memasukkan file PDF, saya pun akan memasukkan video pembelajaran, yaitu yang sudah saya upload ke YouTube sebelumnya. Maka dari itu saya akan mencantumkan link YouTube pada aplikasi yang saya buat, yaitu dengan cara klik komponen, lalu klik media, lalu klik YouTube. Nah, di sini YouTube streaming video YouTube pada aplikasi Anda. Nah, kita bisa klik. Nanti tampilannya akan seperti ini di bawah ya. Nah, kita atur dulu supaya sesuai aplikasi yang kita buat ya. Klik pengaturan, lalu judulnya kita ubah menjadi kekongruenan bangun datar sesuai materi kita ya. Subtitlenya bisa diisi ataupun tidak, terserah. Di sini saya akan mengkosongkannya. Lalu bisa klik centang iklan bila pencarian, nanti akan muncul biasa simbol seperti ini. Lalu
klik pengaturan isi. Nah, di sini mungkin sudah saja ya. Lalu kita akan rubah tampilannya dengan mengklik gaya, lalu tampilan bila aplikasi. Mungkin kita klik gunakan gambar latar bila aplikasi. Nah, gunakan tema bila aplikasi khusus. Nah, kita bisa merubah warna hijau ini menjadi warna yang sesuai yang diinginkan. Di sini seperti biasa, saya akan menggunakan warna biru ya, agar sesuai dengan aplikasinya. Lalu warna icon bila aplikasinya di sini sudah saja putih seperti biasa. Lalu kita bisa klik tampilan dashboard. Nah, tampilan dashboard di sini kan bisa kita lihat masih biru seperti ini ya. Agar tidak biru, kita bisa rubah menjadi gambar lain, yaitu dengan cara mengklik gunakan gambar latar belakang. Nah, lalu jelajahi gambar, lalu klik gambar yang sesuai yang diinginkan. Di sini saya kebetulan akan menggunakan di sini kekongruenan bangunan. Klik open. Di tampilannya akan seperti ini, mungkin agak tertutup ya. Bisa kita rubah menjadi gunakan ukuran khusus, yaitu menjadi 2 kolom. Nah, agar lebih panjang, agar tulisannya bisa ditampilkan secara utuh. Nah, lalu bisa kita klik penampilan aktivitas. Nah, di sini saya akan merubah background yang putih ini menjadi gambarnya. Kita biasa klik gunakan gambar latar belakang untuk aktivitas, lalu klik jelajahi gambar, lalu cari gambar yang diinginkan, lalu klik open. Nah, di tampilannya akan berubah seperti ini. Untuk gaya tampilannya saya mungkin sudah seperti ini. Lalu kita akan memasukkan link URL video tunggal, bisa dilihat ya masih kosong, bisa kita masukkan di sini. Itu dengan mengcopy video yang telah kita buat. Nah, di sini untuk penggunaan menggunakan. Nah, di sini bisa kita link video ini kita salin, lalu kita pindahkan ke sini ya, kita paste. Nah, nanti akan seperti ini. Jika kita kembali dulu, lalu klik ulang ke penggunaan menggunakan, nanti akan muncul video kita yang telah kita masukkan. Nah, itu seperti ini. Nah, lalu saya akan memasukkan materi video pembelajaran yang selanjutnya. Kita bisa klik ini video pembelajaran yang tadi, bisa kita klik duplikat ya. Nah, lalu kita klik duplikat yang tadi atau salinan yang tadi, merubah menjadi video pembelajaran yang kedua, yaitu sebangunan bangun datar. Karena gaya atau tampilannya sudah kita duplikat sehingga sudah sama, langsung langkah berikutnya kita hanya perlu memasukkan link video yang akan kita masukkan pada aplikasi kita. Kita cari videonya, kita salin linknya, sebangunan bangun datar. Nah, kita klik salin, lalu pindahkan ini, kita hapus ya yang tadi, kita paste, kita kembali dulu. Nah, bisa kita klik ulang ke sebangunan. Ini masih kekongruenan ya, berarti kita akan merubah background dari kekongruenan ini agar menjadi kesebangunan. Berarti kita klik gaya, lalu tampilan dashboard, lalu kita klik jelajahi gambar untuk merubah backgroundnya menjadi kesebangunan mendatar. Oke, sudah rubah ya. Yang pertama kekongruenan, yang kedua kesebangunan. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan contoh soal. Contoh soal. Kita bisa klik kembali pendahuluan, atau langsung saja kita klik ini ya, pengaturan dari materi pembelajaran, kita duplikat kembali agar lebih mudah. Nah, nanti akan muncul salinan dari materi pembelajaran yang akan kita rubah menjadi contoh soal. Ya. Nah, pada contoh soal ini nanti akan muncul di bawah seperti ini. Contoh soal. Nah, yang pertama kita akan merubah menjadi contoh soal. Tidak perlu ditulis lagi ya, langsung saja ke kekongruenan. Contoh soal untuk kekongruenan bangun datar. Bisa kita mencari berkas, lalu klik contoh soal kekongruenan bangun datar. Masukkan seperti biasa, kita tunggu, lalu kita pilih atau klik materi sebelumnya atau file sebelumnya yang akan kita hapus. Nah, sehingga tersisa satu contoh soal kekongruenan bangun datar. Nanti tampilannya akan seperti ini, seperti biasa, tidak akan bisa dibuka. Kita bisa membukanya ketika aplikasi sudah kita jalankan atau kita bisa operasikan. Selanjutnya, klik salinan dari kekongruenan 2 segitiga. Kita bisa hapus salinan darinya
sehingga menyisakan kekongruenan 2 segitiga. Lalu kita masukkan ke file, klik mencari berkas seperti biasa, kita klik file yang akan kita pakai, lalu kita tunggu. Seperti biasa kita pilih file sebelumnya yang akan kita hapus. Ya, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga kita hapus seperti biasa salinan darinya, yaitu kesebangunan bangunan. Kita klik mencari berkas, lalu klik file yang akan kita masukkan, lalu klik file sebelumnya yang akan kita hapus. Yang terakhir, kita akan hapus salinan darinya yang tersisa kesebangunan 2 segitiga. Berarti contoh soalnya ya. Lalu kita klik mencari berkas, lalu contoh soal kesebangunan 2 segitiga, klik open, kita tunggu, lalu klik materi sebelumnya atau file sebelumnya yang akan kita hapus. Nah, di sini juga saya mempunyai video pembelajaran atau video untuk pembahasan contoh soal. Berarti kita hanya perlu klik salinan dari kekongruenan bangunan ini, kita hapus salinan darinya dan tersisa kekongruenan bangunan, lalu kita hanya perlu merubah saja video yang akan kita masukkan dengan menyalin ulang video yang telah kita buat atau kita upload ke YouTube. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Contoh soal kekongruenan bangunan. Bisa kita klik salin, lalu kita tempelkan pada kolom ini ya, seperti biasa. Oke, setelah contoh soal, di sini saya akan membuat komponen berikutnya, yaitu latihan soal ya. Latihan soal. Berarti kita perlu menduplikat kembali. Di sini klik pengaturan, lalu duplikat, dia akan muncul di bawahnya salinan dari contoh soal. Kita rubah namanya menjadi latihan soal. Nah, klik file yang pertama, di sini ada salinan dari kekongruenan, kita rubah salinan darinya, kita biarkan kekongruenan bangunan. Lalu kita mencari berkas file yang dibutuhkan, lalu kita cari latihan soal. Nah, ini kekongruenan bangunan, kita klik open, lalu kita tunggu seperti biasa, kita klik file sebelumnya untuk kita hapus. Nah, setelah itu file yang kedua kita hapus salinan darinya, biarkan kekongruenan 2 segitiga. Kita klik mencari berkas, lalu klik latihan soal kekongruenan 2 segitiga, klik open, lalu kita pilih file sebelumnya untuk kita hapus. Klik seperti biasa, seperti tadi, kita hapus sisa kesebangunan bangun datar, lalu klik mencari berkas, lalu klik latihan soal kesebangunan bangun datar, klik open, kita tunggu, lalu klik file sebelumnya yang akan kita hapus. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir, kita hapus salinan darinya, tersisa kesebangunan 2 segitiga, klik mencari berkas, lalu klik latihan soal kesebangunan 2 segitiga, klik open, lalu kita tunggu, kita hapus file sebelumnya. Nah, kebetulan latihan soal ini, karena latihan soal, maka tidak akan ada pembahasannya, karena ini akan diberikan sebagai latihan soal, maka memahami materi dari semuanya atau tidak. Maka dari itu kita tidak membutuhkan link untuk link video dari YouTube, kita bisa hapus saja. Menghapus, ya, kita hapus. Oke, baik. Setelah latihan soal, di sini saya akan menutup dengan info aplikasi ya, info aplikasi yang telah kita buat, dibuat oleh siapa dia, gitu kan. Kita bisa memasukkannya dengan cara mengklik ini latihan soal, kita duplikat kembali. Tapi yang 4 ini, salinan-salinan yang di bawahnya kita hapus. Kita hanya mengambil judulnya saja ya untuk di dashboard kita. Nah, nanti salinan dari latihan soalnya kita bisa rubah menjadi info aplikasi. Info aplikasi. Untuk judulnya sudah jalannya, kita kosongkan saja seperti biasa. Setelah itu saya akan memasukkan info aplikasi berupa catatan ya, tulisan ketikan, tidak menggunakan file PDF. Bisa kita klik komponen, lalu populer. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai komponen seperti galeri foto atau grup carousel dan lain sebagainya. Di sini saya akan halaman custom. Nah, sebelum kita mengklik atau mengisi halaman yang kita punya atau miliki ini, kita rubah dulu tampilannya agar lebih menarik. Custom page ini kita akan rubah menjadi info aplikasi saja ya. Judulnya sebaiknya saya kosongkan saja, aktifkan bilah pencarian seperti biasa. Bilah navigasi boleh dicentang juga. Lalu kita rubah tampilannya dengan mengklik gaya, lalu tampilan bilah aplikasi, lalu klik gunakan tema bilah aplikasi khusus. Nah, kita akan rubah yang warna hijau ini menjadi seperti biasa, saya memakai warna biru.
Untuk warna ikonnya saya memakai warna putih saja ya, seperti biasa. Lalu kita klik tampilan dashboard, lalu kita tentukan gunakan gambar latar belakang. Untuk apa? Untuk merubah yang warna biru ini. Kita bisa memakai gambar sesuai keinginan. Nah, saya karena ini info aplikasi, saya akan menggunakan logo ini saja. Nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita klik penampilan aktivitas, lalu kita klik gunakan gambar latar belakang untuk aktivitas. Nah, kita akan merubah background dari isi info aplikasi dengan klik jelajahi gambar, lalu klik background seperti biasa. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Setelah kita merubah gaya dari info aplikasi kita, lalu kita bisa mengisi isi dari info aplikasinya apa sih. Kita bisa merubah sesuai keinginan ya, merubah bentuk fontnya atau ukurannya gitu kan. Ini saya cukupkan segini saja. Nah, setelah itu berarti dianggap aplikasi kita sudah selesai ya, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Soal nanti tampilannya akan persis akan seperti ini. Nah, setelah kita menyelesaikan atau mengedit aplikasi yang akan kita buat, kita bisa mengklik bangun aplikasi untuk mengoperasikan aplikasi kita. Lalu tunggu beberapa saat, nanti akan selesai. Nah, setelah selesai, kalian bisa membuka handphone kalian karena akan ada pesan masuk melalui Gmail yang telah tadi didaftarkan. Nah, kita klik Gmail dulu ya, kita buka Gmail kita. Nah, di sini akan ada pesan masuk melalui inbox Andromo App Builder. Kita klik, so with text. Nah, di sini build successful. Di sini menandakan bahwa aplikasi yang telah kita buat telah sukses dan bisa di-download aplikasi tersebut melalui email ini. Coba kita download ya, download apps. Nah, download file, ya download. Klik download. Nah, bisa kita tunggu beberapa saat. Ini kebetulan yang saya ini 35 MB ya. Ya, sebentar lagi. Nah, menggunakan website Andromo ini kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kreatif kita tanpa harus coding karena sudah ada icon-icon atau arahan dari website tersebut. Oke, sebentar lagi. Nah, setelah selesai kita klik file yang telah di-download tadi. Do you want to install this application? Nah, sekarang kita bisa menginstalnya. Kongruen dan Sebangun. Kita menunggu lagi untuk penginstalan aplikasi. Nah, setelah selesai diinstal, kita klik open untuk membuka aplikasi yang telah kita buat. Kongruen dan Sebangun. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang telah tadi kita buat. Adapun header title-nya kita klik ini. Nah, akan seperti ini. Kita coba buka kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar. Kita buka lanjut ke materi pembelajaran yang pertama atau kekongruenan bangun datar. Nah, kita bisa memindahkan page 2, page 3, page 4 dan seterusnya. Kita buka video pembelajaran kekongruenan bangun datar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung diarahkan menuju YouTube yang telah masuk ke pembelajaran materi yang pertama, yaitu mengenai. Dan yang terakhir kita bisa membuka info aplikasi yang telah kita buat. Nah, ini nih. Nah, mungkin tutorial dari saya proses pembuatan aplikasi dalam media pembelajaran berbasis aplikasi dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.